Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang Internal Audit Management System. Sumber materi di video ini saya ekstrak dari berbagai sumber, baik online course, website, maupun YouTube channel lain. Video ini mencangkup 3 poin pembahasan, yaitu beberapa definisi terkait audit internal, kemudian konsep penting terkait audit internal, serta 7 prinsip audit mengacu pada ISO 19011 tahun 2018 mengenai guideline for audit management system. Kita mulai dengan beberapa definisi. Berdasarkan kosakatanya, audit internal berarti orang dalam organisasi yang melakukan pemeriksaan berdasarkan barang bukti dan konfirmasi ke pihak terkait. Orang dalam organisasi ini adalah para auditor, sedangkan pihak terkait adalah auditee. Sedangkan menurut the IIA, internal audit adalah aktivitas audit dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. Internal audit membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola. Audit berarti melaksanakan pemeriksaan dan memberikan penilaian. Konsultasi berarti melakukan tukar pikiran dan memberikan rekomendasi. Independen berarti posisinya tidak terikat dan bebas berpendapat. Objektif berarti bebas dari kepentingan dan sesuai fakta. Nilai tambah berarti sesuai yang baru dan lebih baik. Perbaikan berarti penyempurnaan dari yang sudah ada. Memeriksa berarti memastikan kesesuaian dengan standar tertentu. Penilaian berarti membuat kesimpulan, pemeriksaan berupa peringkat. Rekomendasi perbaikan berarti penyampaian ide untuk perbaikan. Sedangkan standar adalah dokumen yang menyediakan persyaratan, spesifikasi, pedoman, atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan bahwa bahan, produk, proses, atau layanan sesuai dengan tujuannya. Jadi dari definisi-definisi di atas dapat kita ekstrak. Internal audit adalah proses memeriksa untuk memberikan penilaian dan rekomendasi perbaikan operasional dengan berbagai pendekatan dan metode. Pada proses pemeriksaan, auditor memastikan kesesuaian dengan standar tertentu dan selanjutnya akan memberikan penilaian berupa kesimpulan pemeriksaan yang terdiri dari peringkat dan rekomendasi untuk perbaikan. Masuk ke pembahasan poin kedua mengenai konsep penting. Beberapa konsep penting dalam proses audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, independensi. Auditor harus independen dari entitas yang diaudit untuk memastikan objektivitas dan imparsialitas. Imparsialitas itu adalah kenetralan. Independensi ini membantu menjaga integritas proses audit dan meningkatkan kredibilitas opini audit. Konsep penting yang kedua, integritas dan skeptisisme profesional. Auditor harus menunjukkan integritas dalam pekerjaan mereka dengan bersikap jujur, terbuka, dan etis. Skeptisisme profesional melibatkan pikiran yang selalu bertanya dan menilai bukti secara kritis untuk mengungkap potensi kesalahan penyajian atau penipuan.
Konsep penting lainnya yang ketiga adalah bukti audit. Auditor mengumpulkan bukti audit untuk mendukung temuan dan kesimpulan mereka. Bukti ini dapat diperoleh melalui inspeksi, observasi, penyelidikan, dan konfirmasi informasi dari sumber yang independen. Konsep penting lain yaitu materialitas. Auditor berfokus pada item material yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Materialitas membantu auditor menentukan signifikansi kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan. Konsep penilaian risiko adalah auditor menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan akibat kesalahan atau kecurangan. Memahami risiko ini membantu auditor merencanakan dan melaksanakan prosedur audit secara efektif. Selanjutnya, konsep pengendalian internal. Auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang berlaku dalam suatu organisasi. Pengendalian internal yang kuat akan membantu mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan, sehingga mengurangi risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, konsep pengambilan sampel audit. Auditor sering menggunakan teknik pengambilan sampel untuk memilih sampel transaksi yang representatif untuk pengujian. Pengambilan sampel membantu auditor menarik kesimpulan tentang seluruh populasi transaksi secara efisien. Sedangkan konsep dokumentasi audit, auditor diharuskan mendokumentasikan pekerjaan mereka, termasuk prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi yang komprehensif memberikan dukungan untuk opini audit dan membantu dalam tinjauan pengendalian mutu. Konsep selanjutnya adalah laporan audit. Pada akhir audit, auditor menerbitkan laporan audit yang menyatakan pendapat mereka tentang kewajaran laporan keuangan. Laporan audit mengkomunikasikan hasil audit kepada pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan. Sedangkan konsep penting yang terakhir yaitu pendidikan profesional berkelanjutan. Auditor harus terus mengikuti perkembangan perubahan dalam standar audit, peraturan, serta tren industri melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan memastikan auditor mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan profesinya. Baik, itu adalah poin-poin mengenai konsep penting dalam audit internal. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pembahasan 7 prinsip mengacu pada ISO. Prinsip pertama yaitu integritas. Hal ini dianggap sebagai dasar profesionalisme ya. Auditor harus melakukan pekerjaan mereka secara etis dan bertanggung jawab. Hanya boleh melakukan kegiatan audit yang menjadi kompetensi mereka, harus melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak memihak atau netral. Artinya, mereka harus tetap adil dan tidak bias, serta harus peka terhadap pengaruh apapun yang mungkin diberikan pada mereka saat melakukan kegiatan audit. Prinsip yang kedua, penyajian yang adil. Mengacu pada kewajiban untuk melaporkan dengan jujur dan akurat, hasil audit harus memberikan gambaran akurat tentang situasi tersebut. Dan jika ada kendala yang dihadapi auditor atau jika ada perbedaan pendapat antara auditor dan auditi, situasi tersebut harus dilaporkan. Prinsip ketiga adalah perhatian profesional yang seharusnya. Maksudnya adalah auditor dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan profesional, mempertimbangkan pentingnya kegiatan audit yang dilakukan, serta kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh klien audit atau auditi, atau direksi, dan mungkin oleh pihak berkepentingan lainnya.
Auditor dituntut untuk mampu membuat penilaian yang beralasan dalam semua situasi audit. Prinsip keempat adalah kerahasiaan. Sangat penting bagi auditor untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau menggunakan informasi yang diperoleh selama audit untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang tidak pantas. Ada kemungkinan bahwa untuk melakukan audit yang menyeluruh dan lengkap, auditor diizinkan mengakses informasi sensitif seperti desain produk baru atau rencana bisnis atau kontrak. Jadi, kerahasiaan sangat penting. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika seorang auditor mengaudit dua perusahaan yang bersaing dan mengungkapkan informasi tentang satu perusahaan kepada perusahaan lainnya. Prinsip selanjutnya adalah independensi. Maksudnya adalah agar tidak memihak dan objektif. Seorang auditor harus independen dari aktivitas yang diauditnya dan tidak boleh ada konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Jika auditor berpartisipasi dalam pengembangan atau penerapan sistem manajemen, ia tidak dapat bersikap tidak memihak. Hal yang sama berlaku jika seorang manajer mengaudit departemennya sendiri. Kesimpulan audit harus didasarkan secara eksklusif pada bukti objektif yang dikumpulkan oleh auditor. Dalam kasus audit internal, terutama bagi organisasi kecil, lebih sulit untuk menemukan auditor yang sepenuhnya independen dari aktivitas yang diaudit. Salah satu solusinya adalah menggunakan audit eksternal. Namun jika hal ini tidak dapat diterima, perusahaan harus mencari cara untuk memastikan objektivitas dari audit internal. Prinsip keenam yaitu pendekatan berbasis bukti. Maksudnya adalah menyatakan bahwa bukti audit harus dapat diverifikasi, bukan bukti yang fiktif. Keputusan dan kesimpulan auditor harus bergantung pada bukti objektif yang dapat diverifikasi. Jadi, jika auditor memutuskan untuk mengeluarkan ketidaksesuaian atau finding, ia harus dapat mendukung temuannya dengan bukti objektif yang dapat diverifikasi. Sedangkan prinsip terakhir yaitu pendekatan berbasis resiko. Auditor harus mempertimbangkan resiko yang terkait dengan aktivitas organisasi yang diauditnya. Ada area dan aktivitas yang dapat melibatkan resiko signifikan dan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, auditor harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Misalnya, organisasi yang menggunakan outsourcing atau perusahaan yang menggunakan outsourcing secara ekstensif atau sering dan menyediakan layanan terutama melalui pihak lain, namun organisasi tersebut tetap harus bertanggung jawab kepada pelanggan. Audit organisasi semacam itu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pengaturan dan aktivitas outsourcing yang dilakukan oleh organisasi lain atas nama perusahaan ini dinilai dengan cermat karena dapat menjadi sumber resiko yang signifikan. Demikian materi mengenai pengenalan audit internal. Terima kasih sudah menyimak.